Halo teman-teman, masih bersama saya di channel Mr. Jul Math Tutorial. Kita lanjut belajar persamaan kuadrat soal asli simak UI untuk part 3 ya. Langsung aja teman-teman. Soal nomor 11, jika kedua akar persamaan px kuadrat tambah 8x tambah 3p sama dengan 0 bernilai negatif, maka jumlah kuadrat kedua akar-akar tersebut akan bernilai. Oke, teman-teman di sini saya misalkan x1 dan x2 akar-akarnya bernilai negatif dua-duanya. Oke, ini yang pertama berarti kalau kita jumlahkan, berarti dia negatif juga dong ya. Dari rumus ini minus P dibagi A berarti minus 8, koefisien dari X dibagi P, ini lebih kecil dari 0. Berarti minus 8 ya minus dibagi P, supaya tetap negatif berarti P-nya harus positif. Oke. Kemudian, kalau kita kalikan berarti X1 kali X2 ini karena dua-duanya negatif pasti lebih besar 0 ya. Dari soal, dari rumus ya, menggunakan rumus berarti 3P dibagi P, berarti 3P C dibagi A ya. A-nya P berarti lebih besar 0, ini 3 lebih besar dari 0. Ini pas ya, cocok ya teman-teman ya. Kemudian teman-teman jangan lupa bagian ketiga di sini, karena ini nilai negatif, ini berarti nilainya real teman-teman. Nah, realnya bisa sama atau beda, jadi karena kita nggak tahu berarti kita anggap dia hanya real aja. Yang penting real ya. Nah, kalau dia real ini artinya D-nya lebih besar sama dengan 0 atau diskriminannya. Ini berarti B kuadrat dikurang 4AC lebih besar sama dengan 0. B-nya 8, A-nya P, C-nya 3P, ini jangan lupa ada kuadratnya, lebih besar sama dengan 0. Maka di sini kita punya 64 dikurang 12P kuadrat lebih besar 0. Teman-teman pindahkan nanti ke sini berarti 64 lebih besar sama dengan 12P kuadrat. Teman-teman nanti punya ini. Berarti nanti teman-teman punya 64 dibagi 12. Nanti teman-teman olah sendiri ya. Oke. Kemudian yang ditanya adalah jumlah kuadrat kedua akar-akar tersebut akan bernilai. Jumlah kuadrat kedua akar-akar itu berarti artinya X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat teman-teman. Rumusnya X1 tambah X2 dikuadratkan dikurang 2X1 kali X2. X1 tambah X2 teman-teman punya nilainya minus 8 dibagi P kuadrat. X1 kali X2-nya 3. Maka di sini teman-teman punya 64 dibagi P kuadrat dikurang 6 teman-teman. Nah, di sini ada P kuadrat, di sini juga ada P kuadrat. Nah, dari sini coba kita ambil yang paling besar. Nah, ini kan paling besarnya pasti adalah kalau P-nya P maksimum itu kalau kita pilih 64 dibagi 12. Gitu ya. Karena ada yang lebih kecil dari ini. Nah, kita pilihnya 64 dibagi 12. Ini P maksimum. Kalau kita ganti dengan nilai P maksimum berarti 64 dibagi 12 dikurang 6. Ini kita coret dulu. Maka ini kita peroleh hasilnya menjadi 12 dikurang 6. Sama dengan 6. Nah, pertanyaannya 6 ini maksimum atau minimum? Nah, begini teman-teman. Karena di sini yang kita gunakan maksimum, maka 6 di sini pastilah minimum. Karena kita bawahnya di sini sudah maksimum, teman-teman. Di sini bawahnya maksimum, maka ini nilainya menjadi minimum. Jadi jawabannya adalah minimum 6, teman-teman. Jawabannya adalah yang C, teman-teman. Oke, bisa ya? Lanjut ke soal nomor berikutnya. Oke, nomor 12 dalam bahasa Inggris. Let A and B are two integers. Suppose di sini ada akar 21 minus 8 akar 5 is a root. Akar-akar dari persamaan ini. Oke. Nah, sebelum kita menyelesaikan soal ini, kita olah dulu bentuk akar di sini. Nah, teman-teman masih ingat rumus ini nggak, teman-teman? Jadi A tambah B, di sini ada akar. Di sini saya buat begini. Ini tuh bentuknya begini. Kalau bentuknya begini, di sini minus, maka ini menjadi akar A
dikurang akar B. Dengan catatan A-nya lebih besar daripada B. Oke ya, setuju ya? Oke, berarti kita harus munculkan 2 di sini teman-teman. Jadi ini 21, di sini 2 kali 4, akar 5. Jangan lupa ini masih dalam bentuk akar. 21, 2-nya kita masukkan ke akar menjadi 16. Berarti 5 kali 16, di sini kita punya 80. Nah, kemudian teman-teman cari bilangan. Kalau dijumlahkan 21, A tambah B-nya 21. Sementara kalau dikali, itu menjadi 80. Perkalian 80 yang kalau dijumlahkan 21, pastilah A-nya itu 16, B-nya itu 5, teman-teman. Jadi, bentuk ini bisa kita ubah menjadi akar 16 dikurang akar 5. 16 lebih besar daripada 5. Atau kita bisa ubah menjadi 4 minus akar 5. Nah, teman-teman, seperti soal sebelumnya, jadi persamaan kuadrat itu tidak mungkin mempunyai satu akar irasional. Jadi kalau kita misalkan ini x1 atau x1, maka x2-nya langsung aja teman-teman. X2-nya ini pasti 4 ditambah akar 5, teman-teman. Gitu ya, teman-teman ya. Kalau akarnya irasional. Gitu ya. Kemudian kita bisa dapatkan dong, berarti dari sini ya, x kuadrat tambah ax tambah b sama dengan 0. Ini akar-akarnya misalkan x1 dan x2. Kemudian yang pertama saya jumlahkan x1 tambah x2. Ini minus, ini A ya, tapi teman-teman hati-hati, yang perlu diingat adalah minus koefisien dari x di sini. Jadi jangan terpaku dengan rumus minus B dibagi A, tapi dengan koefisien dari siapa, gitu ya. Minus A dibagi koefisien X kuadrat di 1, minus A. Sementara X1-nya kita ganti dengan ini, teman-teman. Dengan ini, 4 minus akar 5. 4 minus akar 5, tambah X2-nya dengan ini, teman-teman. 4 tambah akar 5 sama dengan minus A. Di sini minus 5-nya kita bisa hilangkan, menjadi berarti 8 sama dengan minus A. Berarti A-nya sama dengan minus 8. Ya, betul ya. Kemudian bagian 2-nya kita kalikan, teman-teman. X1 kali X2 dengan rumus kita peroleh yang ini. Dibagi dengan ini 1, teman-teman. Maka kita peroleh B di sini. X1 di sini kita ganti dengan ini, teman-teman. Berarti 4 dikurang akar 5 dikali 4 ditambah akar 5 ini harus sama dengan B, teman-teman. Oke, kalau kita kali, ini kan ada rumusnya juga ya, teman-teman ya. Jadi kalau kita punya A tambah B dikali dengan A minus B, ini sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Jadi ini sama dengan 4 kuadrat dikurang akar 5 kita kuadratkan. Sama dengan 16 kurang 5 sama dengan 11. Ini sama dengan nilai B. Ya, jadi kita tahu nilai B-nya 11. Nilai A-nya minus 8. Yang ditanya adalah berapakah nilai B dikurang A, teman-teman. Jadi sini B dikurang A, B-nya 11, minus, di sini A-nya minus 8. Jadi 11 tambah 8 itu kita peroleh hasilnya 19, teman-teman. Jadi jawabannya adalah E, teman-teman. Bisa ya? Oke, kita lanjut lagi. Soal nomor 13. Diketahui persamaan kuadrat fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Kemudian ABC adalah bilangan bulat, tidak 0. Pernyataan berikut ini yang tidak mungkin terjadi adalah, di sini kita punya fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Nah ini lebih ke konsep ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman kan tahu ya cara mencari akar dengan rumus ABC. Rumusnya minus B
Plus minus di sini akar D dibagi dengan 2A. Oke, kita akan buktikan satu persatu. Yang pertama memiliki 2 akar rasional. Jadi saya tulis di sini yang A ya. Apakah mungkin memiliki 2 akar rasional? Tentu ya teman-teman, kalau di sini D-nya ini bilangan kuadrat. Artinya D-nya bisa 1, bisa 4, 9, 16, dan seterusnya. Jadi yang pertama ini mungkin teman-teman. Jadi ini mungkin ya. Jelas ya? Oke, kemudian yang B. Yang B memiliki hanya satu akar rasional. Oke, hanya satu akar rasional itu akan terjadi kalau D-nya sama dengan 0, teman-teman. Di sini kan akarnya X1 atau X1 dan X2-nya itu sama nilainya, yaitu minus B dibagi 2A. Jadi hanya satu, artinya akarnya kembar, teman-teman. Dan ini rasional ya. Oke, jadi yang nomor 2 ini mungkin. Yang B ini mungkin. Kemudian yang C di sini tidak memiliki akar bilangan real. Oke, apakah ini mungkin? Tentu ya teman-teman ya. Ini akan mungkin terjadi kalau D di sini nilainya negatif, teman-teman. Kenapa negatif? Karena kalau akar D gitu ya, kalau akar negatif itu pasti nggak mungkin real ya. Jadi dia tidak real gitu ya. Jadi pasti terjadi, bisa terjadi kalau D-nya itu negatif. Jadi ini mungkin teman-teman. Oke, kemudian yang D. Yang D apakah mungkin terjadi? Fx memiliki hanya satu akar negatif. Nah, ini juga mungkin terjadi kalau di sini D-nya 0, kemudian B-nya positif. Jelas ya? A-nya juga positif. Jadi kalau kita misalkan ini mungkin terjadi kalau D-nya 0. Kemudian di sini kan maka ini menjadi X1 2-nya ini menjadi minus B dibagi 2A. Nah, ini terjadi kalau B-nya positif, kemudian A-nya juga positif. Pasti akarnya negatif. Akar yang pertama dan yang kedua itu dua-duanya negatif itu ya. Dan sama. Jadi ini mungkin. Oke, kemudian yang E. Apakah yang E mungkin terjadi? Nah, kalau kita lihat di sini, X1, 2 ini kan minus B plus minus akar D. Nah, kita misalnya kita mau buat akarnya irasional. Nah, ini berarti ya D-nya ini sembarang bilangan tapi bukan bilangan kuadrat. Artinya selain 1, 4, 9, 16. Oke. Nah, ini bukan bilangan kuadrat ya D-nya ya. Jadi kemungkinan besar ini pasti ya, kemungkinan besar ini pasti punya 2 akar. Jadi yang pertama plus akar D 2A. Kemudian X2-nya kita punya minus B minus akar D dibagi 2A. Nah, ini irasional teman-teman. Ini irasional. Irasional. Ini juga irasional. Jadi dia nggak mungkin punya satu akar irasional. Jadi ini tidak mungkin terjadi. Kalau dia punya akar irasional, pasti ada 2 teman-teman. Jadi yang satu plus, yang satu minus. Jadi yang tidak mungkin terjadi adalah yang E teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang E. Cukup jelas ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 14. Jika X1 dan X2 merupakan akar-akar persamaan 4X kuadrat tambah BX tambah 4 sama dengan 0. Kemudian di sini B-nya tidak sama dengan 0. Maka X1 pangkat minus 1 tambah X2 pangkat minus 1 sama dengan 16 dikali X1 pangkat 3 ditambah X2 pangkat 3. Berlaku untuk B minus B kuadrat sama dengan, oke. Nah, kalau untuk soal ini, teman-teman bisa aplikasikan rumusnya aja sebenarnya. Jadi dari sini saya punya 1 per X1. Yang ini ya, bentuk ini saya ubah menjadi 1 per X1. Tambah 1 dibagi X2. Ya. Kemudian di sini 16. X1 pangkat 3 ditambah X2 pangkat 3 ini ada rumusnya teman-teman. Nah, rumusnya begini.
X1 tambah X2 pangkat 3. Ini rumusnya teman-teman boleh hafal juga ya, atau dicatat juga. Dikurang 3 kali X1 kali X2. Di sini kali sekali lagi dengan X1 tambah X2. Oke, ini untuk rumusnya teman-teman. Oke, kemudian untuk 1 dibagi X1 dan ini ya, tambah 1 per X2. Ini kita bisa samakan penyebutnya menjadi X2 tambah X1. Kemudian di sini X1 dengan kali X2 ya, sorry, X1 dan X2 dikalikan. 16, nah di sini ada X1 tambah X2. Dari soal pasti teman-teman sudah lancar. X1 tambah X2 itu pasti sama dengan minus koefisien X di sini B dibagi 4. Kemudian di sini kalau kita cari X1 kali X2 juga kita punya 4 dibagi 4. 4 dibagi 4 sama dengan 1 ya. Oke, kita ganti nilai-nilainya. Di sini minus B dibagi 4. Oh sorry, langsung dari sini dulu ya teman-teman ya. Kita mulai dari sini dulu. Oke, yang pertama di sini kita punya minus B dibagi 4 pangkat 3. Minus 3x1-nya 1, 3x1x2 1, di sini minus B dibagi 4. Kemudian di sini x2 tambah x1 dengan x1 tambah x2 kan sama aja. Berarti di sini minus B dibagi 4. Ini 1 ya teman-teman ya. Kemudian ini kita bisa olah menjadi 16 dikali minus B pangkat 3, di sini 64 ya. Karena pangkat 3 ini menjadi plus 3 kali 1 kali minus B, ini minus ya, jadi plus 3B per 4 teman-teman. Oke, kemudian kita lanjut ke sini. Berarti ini menjadi minus B pangkat 4. 16 yang kita kali ke dalam ya. Jadi minus B pangkat 3. Di sini kita punya 16 dan 64 menjadi 4 di sini. Oke, betul lah. Tambah di sini 16 dan 4-nya menjadi 4 kali 3 menjadi 12B. Oke, supaya lebih rapi kita bisa kalikan juga dengan 4 teman-teman. Hasilnya saya pindahkan sini. Maka ini berubah menjadi minus B. Ini minus B pangkat 3. Ini menjadi 48B. Oke. Yang diruaskan ini pindahkan semua ke ruas kiri. Maka kita punya B pangkat 3. Di sini minus 49B ya. Sama dengan 0. Kemudian B kita keluarkan 1 menjadi B dikali B kuadrat dikurang 49. 49 aja teman-teman ya. Oke, sama dengan 0. Ini artinya B-nya sama dengan 0. Kemudian B kuadrat minus 49 sama dengan 0. Ini artinya B-nya B kuadrat sama dengan 49. Berarti B-nya bisa 7 atau B-nya minus 7. Nah, dari soal kita tahu nih, B-nya tidak sama dengan 0 teman-teman. Jadi, yang ini nggak mungkin, tidak memenuhi. Jadi yang kita punya hanyalah B sama dengan 7 atau B sama dengan minus 7. Oke, ini kita buat B1, ini B2 ya. Nah, yang ditanya berapakah nilai di sini ya? B dikurang B kuadrat. Oke, untuk yang ini, kalau kita cari nilainya B dikurang B kuadrat, maka ini menjadi 7 dikurang 7 kuadrat itu 49. 7 dikurangi 49 itu minus 42 ya teman-teman ya. Oke, jadi yang pertama kita peroleh hasilnya minus 42. Oke, kemudian kalau B-nya minus 7. B-nya minus 7, berarti B dikurang B kuadratnya menjadi minus 7 minus 7 pangkat 2. Minus 7. Ini minus 7 pangkat 2, 49. Kemudian di sini minus juga. Minus 49 berarti kita punya minus
56. Jadi kita punya dua nilai di sini. Yang pertama minus 42, yang kedua minus 56. Jadi jawabannya adalah yang D, teman-teman. Oke, bisa ya? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal nomor 15, jika solusi dari 4 tambah 3x tambah 2x kuadrat sama dengan 0 adalah A dan B. Kemudian yang ditanya persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah 1 dibagi B dan 1 dibagi A. Oke, teman-teman kalau teman-teman punya akar, misalnya akar-akarnya, dicontoh ya, akar-akarnya misal alfa dan beta. Nah, kalau teman-teman mau menyusun persamaan kuadratnya, rumusnya seperti ini. X kuadrat minus, ini kita jumlahkan akar-akarnya. Di sini X, kemudian di sini hasil kali akar-akarnya. Jadi ini jumlah akar-akar, ini hasil kali akar, teman-teman. Oke. Nah, di sini persamaan kuadrat semula adalah, saya ubah urutannya menjadi 2x kuadrat tambah 3x tambah 4, teman-teman. Di sini akarnya A dan B. Kemudian yang tanya bagaimana persamaan kuadratnya kalau akar-akarnya di sini adalah 1 dibagi B, kemudian di sini 1 dibagi A. Nah, teman-teman, ini anggap ini sebagai alfanya, ini sebagai betanya. Jadi yang pertama, cari jumlahnya dulu, jumlah akar-akarnya. Kita jumlahkan menjadi 1B ditambah 1A, 1 dibagi A maksudnya. Ini menjadi A tambah B dibagi A kali B. A tambah B-nya kita peroleh dari sini. Dari sini, teman-teman. A tambah B, ini kan sama dengan minus koefisien dari X di sini, 3. Dibagi koefisien X kuadrat di sini 2. Jadi 3/2. Kemudian A kali B-nya ini sama dengan koefisien di sini, angka di sini yang tidak punya variabel X, itu 4. Dibagi koefisien dari X kuadrat itu 2. Jadi sama dengan 2. Oke. A tambah B kita sudah punya nilainya, maka ini menjadi minus 3/2. A kali B-nya 2. Jadi hasilnya minus 3 dibagi 4. Kita peroleh JA-nya, jumlah akar-akarnya. Kemudian jumlah akar-akar kita sudah punya, maka kita mencari hasil kali akarnya, teman-teman. Berarti 1 per B dikali 1 per A. Berarti 1 dibagi A kali B. A kali B-nya nilainya 2, berarti ini 1 dibagi 2 sama dengan setengah. JA-nya sudah punya, HKA-nya sudah punya, maka kita susun. Kita susun ke sini, berarti X kuadrat minus. Nah, ini jumlahkan dulu ya. Jumlahkan berarti minus 3/4. Tidak kita jumlahkan, maksudnya jumlah akar-akarnya. Jadi langsung aja. Di sini minus 3/4. Kemudian di sini ada X. Kemudian di sini tambah HKA-nya di sini 1 dibagi 2. Sama dengan 0. Kemudian ini menjadi X kuadrat plus 3/4. X tambah setengah, teman-teman. Oke. Karena ini ada pecahan dan di sini penyebutnya 4 ya, paling besar, maka di sini kita kali dengan 4. Kita kali dengan 4, maka kita peroleh 4x kuadrat tambah 3x tambah 2, teman-teman. Oke. Jadi jawabannya adalah 4x kuadrat tambah 3x tambah 2. Pilihannya berarti yang mana, teman-teman? Yang ini ya, teman-teman ya. Jadi ini hanya diubah urutannya aja. Jadi jawabannya adalah yang E, teman-teman. Oke. Sekian pembahasan kita untuk soal nomor 11 sampai 15. Kita akan lanjut ke part 4 untuk soal nomor 16 dan 20. Dan semoga video ini membantu teman-teman. Jangan lupa untuk like dan share video ini kepada teman-temannya. Terima kasih.